Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Awalul Hakim, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 6, Institut Studi Islam Fahmina Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Sukma Hadiwianto, MPD. Izinkan saya menjawab setiap pertanyaan secara runtut sesuai dengan pemahaman yang saya miliki. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Baik, saya akan mulai dengan soal nomor 1. Pengembangan media pembelajaran dengan model EdD. Pertanyaan pertama, mengapa guru perlu mengetahui kebutuhan peserta didik sebelum membuat media pembelajaran? Oke, menurut saya, guru perlu mengetahui kebutuhan peserta didik terlebih dahulu agar media yang dibuat benar-benar sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga media pembelajaran tidak bisa disamakan untuk semua kelas. Dengan mengetahui kebutuhan siswa, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran, memilih media yang tepat, serta menyusun materi yang sudah dipahami. Akibatnya, pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pertanyaan selanjutnya masih nomor pertama. Jelaskan yang dimaksud dengan model EdD dan sebutkan tahapannya. Oke. Model EdD adalah salah satu model yang digunakan dalam pengembangan media dan pembelajaran secara sistematis. Model ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis, yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik, materi dan tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu desain, yaitu merancang isi materi, tampilan media, serta strategi pembelajaran. Yang ketiga development, yaitu membuat atau mengembangkan media sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang keempat, implementation, yaitu menerapkan atau menguji media dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, evaluation, yaitu mengevaluasi hasil penggunaan media untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan melakukan perbaikan. Pertanyaan selanjutnya masih di nomor pertama. Bagaimana penerapan model EdD dalam pengembangan media pembelajaran tentang akhlak terpuji? Dalam materi akhlak terpuji, penerapan model EdD dapat dilakukan sebagai berikut. Pada tahap analisis, guru mengidentifikasi bahwa siswa kurang tertarik jika hanya menggunakan metode ceramah. Pada tahap desain, guru merancang media berupa video animasi yang berisi contoh perilaku seperti perilaku jujur, disiplin, dan tolong-menolong. Pada tahap development, video dibuat dengan gambar, dengan suara, dan animasi yang menarik. Dan selanjutnya pada tahap implementation, video digunakan saat proses pembelajaran di kelas, kemudian siswa diminta berdiskusi mengenai isi video. Terakhir, pada tahap evaluation, guru memberikan pertanyaan atau angket kepada siswa untuk mengetahui apakah media tersebut membantu mereka memahami materi akhlak terpuji. Jika masih terdapat kekurangan, media akan diperbaiki agar lebih efektif. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 2. Desain pesan dan media visual. Pertanyaan pertama, analisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar media visual mampu menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif. Untuk jawabannya, menurut saya agar media visual mampu menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isi materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga informasi yang disampaikan tidak menyimpang dari kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat usianya. Yang ketiga, tampilan media harus menarik, rapi, dan tidak terlalu penuh agar siswa mudah memusatkan perhatian. Yang keempat,
Gambar atau ilustrasi harus relevan dengan materi sehingga mampu memperjelas pesan, bukan justru membingungkan siswa. Yang kelima, media harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik dari segi kemampuan belajar maupun minat mereka. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, media visual dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh pemilihan warna, gambar, tata letak, dan tulisan terhadap keberhasilan media pembelajaran? Baik, untuk jawabannya, pemilihan warna, gambar, tata letak, dan tulisan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan media pembelajaran. Warna yang sesuai dapat menarik perhatian siswa dan membantu membedakan informasi penting. Namun, jika warna terlalu banyak atau terlalu mencolok, justru dapat mengganggu konsentrasi. Gambar yang menarik dan relevan dapat mempermudah siswa memahami materi karena mereka memperoleh gambaran yang lebih nyata tentang isi pembelajaran. Tata letak yang rapi membuat informasi lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Sebaliknya, tata letak yang berantakan akan membuat siswa kesulitan menemukan informasi penting. Sedangkan tulisan harus menggunakan ukuran huruf yang cukup besar, jenis huruf yang mudah dibaca, serta kalimat yang singkat dan jelas. Jika semua unsur tersebut dipadukan dengan baik, media pembelajaran akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik. Baik, pertanyaan selanjutnya masih nomor 2. Jika media yang dibuat kurang menarik dan sulit dipahami siswa, strategi apa yang Anda lakukan untuk memperbaikinya? Baik, untuk jawabannya, apabila media yang dibuat kurang menarik dan sulit dipahami, maka saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dengan meminta masukan dari siswa dan guru lain maupun guru lain. Selanjutnya saya akan memperbaiki desain media, misalnya menggunakan warna yang lebih nyaman dipandang, mengganti gambar yang lebih relevan, memperjelas tata letak, serta menyederhanakan kalimat agar lebih mudah dipahami. Dan saya juga akan menambahkan unsur yang lebih interaktif seperti video singkat, animasi, atau kuis sederhana agar siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Setelah dilakukan perbaikan, media tersebut akan diuji coba kembali untuk melihat apakah sudah lebih efektif. Dengan melakukan evaluasi dan revisi secara terus-menerus, kualitas media pembelajaran akan semakin baik dan mampu membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3 tentang pembelajaran PAI di luar kelas atau outdoor learning. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning dalam pembelajaran PAI. Untuk jawabannya, menurut saya pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dalam pembelajaran PAI, kegiatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran di luar kelas, siswa dapat mengambil secara langsung fenomena yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan, menghargai sesama, menghargai terhadap alam, peduli terhadap alam ciptaan Allah, dan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa memperoleh pengalaman nyata yang dapat memperkuat pemahaman, memperkuat sikap dan keterampilan mereka. Selanjutnya pertanyaan yang kedua di nomor 3. Menurut Anda sejauh mana pembelajaran di luar kelas lebih efektif dibandingkan pembelajaran di dalam kelas? Berikan argumentasi Anda. Baik, menurut saya pembelajaran di luar kelas lebih efektif apabila digunakan pada materi yang membutuhkan pengalaman langsung. Hal ini karena
Siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga melihat, mengamati, bahkan mempraktikkan materi yang dipelajari. Sebagai contoh, ketika mempelajari materi tentang menjaga lingkungan dalam perspektif Islam, siswa dapat langsung mengamati kondisi lingkungan sekolah, melakukan kegiatan kerja bakti, atau menanam pohon sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keislaman. Namun demikian, pembelajaran di dalam kelas tetap memiliki peran penting, terutama untuk menjelaskan konsep, menjelaskan teori atau dalil-dalil yang menjadi dasar materi. Oleh karena itu, menurut saya kedua metode tersebut saling melengkapi. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar hasil belajar menjadi lebih optimal. Pertanyaan selanjutnya masih di nomor 3, yaitu rancanglah satu kegiatan pembelajaran PAI di luar kelas beserta media yang digunakan dan hasil belajar yang diharapkan. Baik, jawabannya, apabila saya menjadi guru PAI, saya akan merancang kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan tema menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sebagian dari iman. Kegiatan diawali dengan mengajak siswa berkeliling di lingkungan sekolah untuk mengamati kondisi kebersihan. Setelah itu, siswa ke dalam beberapa kelompok agar mengidentifikasi area yang masih kotor, kemudian bersama-sama melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Media yang digunakan antara lain lembar observasi, kamera atau telepon genggam untuk mendokumentasikan kegiatan, poster tentang kebersihan dalam Islam, serta kantong sampah sebagai alat praktik. Dan di akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya dan menjelaskan hubungan antara menjaga kebersihan dengan ajaran Islam. Hasil belajar yang diharapkan adalah siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk keimanan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan, mampu bekerja sama dengan teman, serta membiasakan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4 tentang media audio, visual, dan audio visual. Pertanyaan pertama dari nomor 4, yaitu analisis perbedaan karakteristik media audio, media visual, dan media audio visual dalam pembelajaran PAI. Menurut saya, media audio, media visual, dan media audio visual memiliki karakteristik yang berbeda. Namun semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu proses pembelajaran agar lebih efektif. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan unsur suara, contohnya adalah rekaman murotal Al-Quran, podcast, atau siaran radio. Media ini sangat cocok untuk digunakan untuk melatih kemampuan menyimak, memperbaiki makhorijul huruf, dan melatih pelafalan ayat Al-Quran. Namun, media audio memiliki kelemahan karena tidak menampilkan gambar, sehingga siswa hanya mengandalkan pendengarannya saja. Selanjutnya, media visual adalah media yang hanya menampilkan unsur gambar atau tulisan seperti poster, infografis, foto, bagan, dan diagram. Media ini membantu siswa memahami informasi melalui penglihatan serta mempermudah mengingat materi. Akan tetapi, media visual tidak dapat memperlihatkan gerakan maupun suara, sedangkan media audiovisual merupakan gabungan antara suara dan gambar, misalnya video pembelajaran, animasi, atau film edukasi. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap karena siswa dapat melihat sekaligus mendengar materi yang disampaikan. Oleh karena itu, media audiovisual umumnya lebih menarik dan lebih mudah dipahami dibandingkan media audio maupun visual saja. Pertanyaan selanjutnya masih dari nomor 4. Dalam pembelajaran praktik ibadah, media manakah yang paling tepat untuk digunakan? Jelaskan alasan Anda. Oke, menurut saya, media yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran praktik ibadah adalah media audiovisual. Alasannya karena praktik ibadah seperti wudhu, sholat, atau penyelenggaraan jenazah atau memandikan jenazah
Tidak cukup dijelaskan melalui suara atau gambar saja. Peserta didik perlu melihat secara langsung urutan gerakan, mendengarkan bacaan yang benar, dan memperhatikan contoh pelaksanaannya. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengamati setiap tahapan praktik ibadah secara jelas. Jika ada bagian yang belum dipahami, video dapat diputar kembali sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri. Setelah itu, guru tetap memberikan demonstrasi dan membimbing siswa saat praktik agar kesalahan dapat langsung diperbaiki. Dengan demikian, penggunaan media audiovisual akan membuat pembelajaran praktik ibadah menjadi lebih efektif dan lebih mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya masih dari nomor 4. Jika Anda diminta mengembangkan media pembelajaran PAI, media mana yang akan dipilih dan mengapa? Baik, apabila saya diberi kesempatan untuk mengembangkan media pembelajaran PAI, saya akan memilih media audiovisual berbentuk video pembelajaran interaktif. Alasan saya memilih media tersebut karena video mampu menggabungkan gambar, suara, teks, dan animasi sehingga materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, video dapat digunakan berulang kali, baik saat pembelajaran di kelas maupun ketika siswa belajar secara mandiri di rumah. Sebagai contoh, saya akan membuat video pembelajaran tentang akhlak terpuji atau tata cara sholat yang dilengkapi dengan ilustrasi, dalil Al-Quran dan hadis, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta kuis singkat di akhir video. Dengan cara tersebut, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 5 tentang media digital, Artificial Intelligence atau AI, dan sumber belajar PAI. Pertanyaan pertama dari nomor 5, analisis peluang dan tantangan pemanfaatan AI dalam pengembangan media pembelajaran PAI di era digital. Baik, jawabannya menurut saya, perkembangan Artificial Intelligence atau AI memberikan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan media pembelajaran PAI. AI dapat membantu membuat media pembelajaran dengan lebih cepat, seperti membuat presentasi, video pembelajaran, soal evaluasi, membuat gambar edukatif, maupun rangkuman materi. Selain itu, AI juga dapat membantu siswa memperoleh informasi dan belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Namun di samping berbagai peluang tersebut, AI juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah informasi yang dihasilkan belum tentu seluruhnya benar, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali dengan sumber yang terpercaya. Tantangan lainnya adalah munculnya sikap ketergantungan terhadap AI, sehingga siswa menjadi kurang berpikir kritis dan kurang kreatif. Selain itu, penggunaan AI juga dapat menimbulkan pelanggaran etika akademik apabila digunakan untuk mengerjakan tugas tanpa memahami isi materi. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya dari nomor 5. Menurut Anda, bagaimana posisi dan peran pendidik ketika teknologi AI semakin banyak digunakan dalam pembelajaran? Berikan argumentasi yang jelas. Oke, menurut saya, meskipun teknologi AI itu berkembang sangat pesat, posisi guru tetap tidak dapat digantikan. AI hanyalah alat bantu, sedangkan guru memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, dan teladan bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai akhlak, membimbing karakter siswa, serta mengajarkan etika dalam menggunakan teknologi. Guru juga bertugas membimbing siswa agar mampu memanfaatkan AI secara benar, seperti memverifikasi informasi, menghargai karya orang lain, dan menghindari plagiarisme. Dengan demikian, kehadiran AI seharusnya memperkuat peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, bukan menggantikan keberadaan guru.
Pertanyaan selanjutnya masih dari nomor 5. Rancanglah strategi pemanfaatan AI yang efektif, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk jawabannya, strategi pemanfaatan AI dalam pembelajaran PAI harus memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu efektif, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertama, AI digunakan sebagai alat bantu untuk mencari referensi, membuat media pembelajaran, menyusun soal, atau merancang aktivitas belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir peserta didik. Yang kedua, setiap informasi yang diperoleh dan AI harus diperiksa kembali menggunakan sumber yang terpercaya, seperti Al-Quran, hadis, buku ajar, serta pendapat para ulama yang kredibel. Yang ketiga, guru perlu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai etika penggunaan AI, seperti bersikap jujur, tidak melakukan plagiarisme, mencantumkan sumber jika diperlukan, dan menggunakan AI untuk meningkatkan pemahaman, bukan sekedar memperoleh jawaban. Dengan strategi tersebut, AI dapat dimanfaatkan sebagai teknologi yang mendukung proses pembelajaran sekaligus tetap sejalan dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan semangat dalam menuntut ilmu. Oke, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk seluruh soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI. Saya menyadari bahwa jawaban ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih kepada Bapak dosen atas ilmu, atas bimbingan, dan atas kesempatan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan maupun isi jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.